Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan percaya kita berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Last Supper atau perjamuan makan terakhir Tuhan Yesus ada digambarkan dengan karya terkenal Leonardo da Vinci dengan meja persegi panjang, lalu digambarkan kakinya pada kelihatan di bawah meja. Padahal kalau menurut arkeolog Generoso Urcioli, secara arkeologi bisa diteliti bahwa pada masa itu meja yang digunakan dan cara makan pada zaman itu bukan seperti itu. Kemungkinan mereka menggunakan meja makan ala Roma yang namanya triclinium. Karena ada tiga atau semacam sofa yang mengelilingi meja. Lalu ada satu sisi tanpa sofa sehingga pelayan bisa taruh makanan minuman melalui sisi tersebut. Nah, biasanya setiap sisi itu isinya 3 orang, sehingga 3 sisi meja itu totalnya 9 orang. Tetapi karena perjamuan makan Tuhan Yesus bersama 12 muridnya, maka kita simpulkan mereka berkumpul sekitar minimal 13 orang. Maka ada kemungkinan mereka duduk lebih melantai dengan menduduki semacam bantal atau memakai sofa yang lebih besar. Dan juga dikonfirmasi oleh firman Tuhan di Lukas 22 ayat 14, "When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12." Reclining berarti posisinya santai ya, rebahan atau selonjoran. Nah, posisi mereka tuh satu tangan mungkin menopang kepala mereka, lalu satu tangan itu untuk makan. Selebihnya kakinya selonjoran atau santai. Nah, sehingga lebih memungkinkan posisinya ketika Tuhan Yesus ada itu mencuci kaki murid-murid. Nah, dari pembahasan di atas, pesan yang saya mau sampaikan adalah kita mau belajar bahwa nggak semua yang terkenal itu benar, nggak semua yang viral itu kebenaran, nggak semua yang ramai, viral, hype, lagi tren itu kita boleh telan bulat-bulat percaya. Nah, kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita harus bedakan dengan seksama. Mari kita belajar baca sendiri firman Tuhan langsung dari Alkitab itu sendiri. Jangan kita latih diri kita manja seperti kita makan dari hasil kunyahan orang aja. Jangan kita biasakan diri seperti anak burung yang tunggu muntahan ibunya. Nah, seperti dikunyahin sama mama burung. Nah, tapi mari lebih serius lagi bedakan penyampaian firman Tuhan yang murni dan utuh. Jangan biasakan apa kata orang, apa kata sosial media, apa kata forwardan grup keluarga, apa kata sosial media yang lagi viral atau tren. Itu bukan kebenaran. Hanya ikuti apa yang tertulis di firman Tuhan dan pastikan firman Tuhan yang tidak dipenggal-penggal atau harusnya diberitakan secara utuh dan murni tanpa niat subjektif dan dari pembicaranya. Nah, kalau kita suka makan makanan Korea, tteokbokki atau jjajangmyeon, tangsuyuk atau jampong ya. Nah, ketika kita makan di restoran Korea yang mungkin nggak jago masaknya, kita bisa bilang, wah ini nggak mirip nih kayak Korea-Koreaan gitu. Nah, chefnya tuh mungkin bukan orang Korea nih. Atau kalau yang sukanya makan coipan atau mie Bangka atau bahkan gudeg Jogja, ketika kita makan dari restoran yang asal-asalan begini, kita bisa bilang, oh ini beda dengan rasa asli di kampung halaman nih. Maka kita harus baca firman Tuhan sehingga kita bisa bedakan ketika ada pengajaran yang salah atau sesat. Hati-hati dengan video pendek viral atau apa yang kita baca, tonton atau lihat, karena bahaya sekali. Iblis mendidik dunia melalui layar handphone, layar TV, layar laptop. Tetapi ketika kita udah kuasai firman Tuhan dengan benar, maka kita lebih bisa membedakan dan pasti menjauhi pembahasan firman Tuhan yang sepenggal-sepenggal, melenceng atau tidak murni. Seperti mungkin maksud aslinya dari firman itu sendiri. Mari kita baca firman Tuhan di Lukas 22 ayat 14 sampai 15. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Nah, kata sebelum aku menderita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Jadi bukan Tuhan Yesus kaget tertangkap, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Bahkan Tuhan Yesus memberi teguran terakhir kepada Yudas. Ya, andai-andai Yudas itu mau bertobat. Karena dia Tuhan yang selalu beri kesempatan kepada setiap Yudas
kepada setiap kita orang berdosa, kepada setiap kita orang-orang yang ninggalin Tuhan demi uang. Kita sembah Tuhan Yesus yang tetap mengasihi Yudas, tetap memberi kesempatan kepada setiap Yudas. Walau seringkali manusia akhir zaman merasa uang lebih penting dari Tuhan Yesus. Walau manusia akhir zaman sibuk menukar Tuhan dengan uang, seperti layaknya Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak. Mari, apakah kita selama ini menyingkirkan Tuhan demi uang? Apakah kita selama ini menukar Tuhan demi uang? Mari bertobat Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma rayakan hari Jumat Agung, tetapi mari pastikan ada pertobatan di hidup saudara. Mari jangan cuma sibuk rayakan event, tetapi mari kita mengikuti teladan Kristus. Mari kita teladani Tuhan Yesus yang penuh kasih terhadap orang yang mengkhianati, padahal bertahun-tahun bersama-sama, tetapi ternyata ditusuk dari belakang. It's okay. Hidup ini bukan sibuk kejar pencapaian duniawi, tapi hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah dengan tujuan ilahi, bukan tujuan duniawi, bukan tujuan pribadi. Lukas 22 ayat 15 katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Nah, kita punya Tuhan yang rindu makan bersama-sama dengan kamu, walau makan bersama dengan orang yang menukar Tuhan demi uang, walau bersama dengan orang yang mengkhianati dirinya, jahatin dirinya, tetapi Tuhan rindu, Tuhan tetap sayang. Mari kita belajar ikuti teladan Kristus. Nah, gimana raut muka kita ketika kita duduk bersama dengan orang yang mungkin kita nggak suka, orang yang jahatin kita? Gimana respon hati kita ketika ada kesempatan duduk makan bersama orang yang tinggalkan kita demi uang? Gimana respon hati kita ketika ada kesempatan duduk makan bersama orang yang lupain kita demi uang, yang jahatin kita demi uang? Apa hati kita masih penuh kasih dan sangat rindu makan bersama-sama dengan orang yang jahatin kita? Mari jangan lewatkan Jumat Agung kali ini Bapak Ibu Saudara. Pastikan ada pertobatan di hidup kita. Jangan biarkan Jumat Agung hanya sekedar acara, event, atau tanggal merah. Tetapi mari menjadi lebih seperti Yesus yang sangat amat mengasihi kita. Sampai pada saat Yudas udah jelas jahatin, udah jelas mengkhianatin, tetapi Tuhan Yesus tetap sangat rindu, tetap sayang, tetap beri kesempatan. Nah, apakah cara hidup kita sudah seperti itu? Atau kita masih menyimpan kesalahan orang lain? Apa kita nggak nyaman kalau duduk atau deketan sama orang yang jahatin kita? Nah, mari kita belajar dan teladani Kristus. Dia Tuhan yang sangat rindu makan bersama-sama dengan murid yang Tuhan taruh waktunya, taruh hidupnya, tetapi tetap dijahatin. Ya, dia Tuhan yang tetap sayang. Nah, ayat firman Tuhan katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus dalam perannya sebagai juru selamat setia menuntaskan misinya sama seperti yang telah ditetapkan. Nah, berapa banyak dari kita yang bisa jauh dari kata kecewa, asal kita bisa menerima porsi kita, asal kita bisa menerima keadaan kita. Kita bisa jauh dari kata kecewa asal kita bisa menerima bagian hidup kita seperti yang telah ditetapkan. Bukan sibuk iri sama orang lain, bukan sibuk iri sama hidup orang lain, bukan mengingini pencapaian orang lain, tetapi mulai ngerti, mulai sadar, mulai nerima dan lakuin apa yang menjadi bagian kita, peran kita. Mungkin peran kita sebagai anak, atau sebagai ayah, atau ibu, atau sebagai suami, atau istri, atau mungkin sebagai pegawai. Nah, berapa banyak konflik bisa dihindari asal seorang ayah tidak lari dari tanggung jawab? Berapa banyak masa depan anak yang bisa lebih dijamin asal seorang ibu tidak lari dari panggilan menjadi seorang ibu bagi anaknya? Berapa banyak rumah tangga bisa diselamatkan asal suami mungkin bisa bertanggung jawab? Berapa banyak pernikahan bisa dipertahankan asal istri bisa benar berperan sebagai penolong? Mari di Jumat Agung ini kita teladani Tuhan. Dia Tuhan yang setia menuntaskan perannya, bukan menghilang ketika keadaan mulai gak enak. Mari izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, kami satu hati berdoa dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tidak mau melewatkan hari Jumat Agung ini begitu saja. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan.
Kami rindu setiap dari kami Tuhan, ucapkan di setiap tempat kita berada. Kalau diingatkan ada beberapa dosa, mari minta ampun dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Go and sin no more. Tuhan, kami satu hati berdoa, Tuhan, kami minta ampun setiap dosa pelanggaran kami. Kami berjanji tidak melakukan dosa yang sama lagi. Kami berdoa, Tuhan, kami mau meladani teladan Kristus. Tuhan, kami mau penuh dengan kasih. Kami mau sangat rindu. Kami mempunyai hati yang betul-betul hangat, walaupun terhadap orang-orang yang jahatin kami, Tuhan. Biarkan kasih Kristus turun atas setiap kami, memulihkan yang luka, dan memampukan kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami percaya ada pernikahan dipulihkan, ada keluarga dipulihkan, ada keuangan dipulihkan, ada masa depan yang dijamin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, kalau saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan yang ada, tolong jangan lupa bagikan kepada orang yang saudara kenal. Jangan lupa memberikan like dan subscribe untuk channel ini. See you di Sunday untuk kita merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.